hal ya dari keputusan Dewan Hakim seperti itu. Terus sebelum saya sampaikan pengumuman Ananda remedial atau tidak, sedikit saya sampaikan bahwa pencapaian Ananda ini sangat luar biasa menurut saya. Saya masih ingat dulu ya, usia saya segitu bisa ngapain. Kalau ayah seusia Ananda bisa apa Bu? Ayah? Kalau Bunda? Nah ini sangat luar biasa menurut saya. Saya seusia Mas Dava masih turun sawah main layangan, gak ngerti sholat, gak ngerti, main ke pantai mandi, terus main lagi. Jadi saya masuk ke madrasah Al-Quran itu setelah lulus SMP. Itu pun belum bisa apa-apa, belum bisa ngaji. Kamu usia SD sudah punya modal 2 juz. Itu sangat luar biasa. Saya teringat ini inspirasi keponakan saya. Keponakan saya itu kalau disekolahkan di rumahnya, setiap pelajaran dia selalu ketika ujian dia selalu jawab nama-nama pemain bola. Soal apapun dia jawab pemain bola, Ronaldo, Messi, sampai gurunya ke rumah. Ini gimana Pak? Keponakan yang kok jawabannya seperti itu. Akhirnya saya punya keputusan, sudah kamu ke Jombang aja, tak masuk ke KMP. Pada waktu itu belum ada tes masuk. Jadi pada waktu itu saya tidak mau hafal Al-Quran karena adanya bukan. Gak apa-apa, kamu sekolah tok, kau usah hafal Al-Quran. Oke, saya sekolah tok bukan, gak ngapalin Al-Quran. Oke, dah pondok kami terbentuk. Lambat laun karena suasana di pondok itu suasana Quran, akhirnya anak itu sedikit-sedikit aja punya keinginan untuk menghafal Al-Quran karena lingkungan. Walaupun awalnya waktu tidak mau menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah sampai selesai 30 juz. Ya, sampai selesai 30 juz. Apalagi Ananda ini, ya sudah punya modal 2 juz. Tinggal melanjutkan, ya, tinggal melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jangan menyerah sampai selesai 30 juz. Ustaz aja yang gak punya modal apa-apa bisa, apalagi kalau sudah punya modal bacaan Qurannya sudah bagus, sudah punya modal 2 juz. Yang terpenting dukungan dan doa dari orang tua. Jangan patah semangat juga untuk mengqurankan anaknya. Kenapa? Karena setiap huruf yang dibaca oleh Ananda itu pahalanya tanpa dikhususkan itu pasti mengalir kepada kedua orang tua. Ya. Dan jangan mengenai apa ya? Tentang biaya. Allah akan cukupkan kalau dengan perjuangkan Ananda untuk Al-Quran, khususnya Al-Quran. Pasti ada jalan di situ. Yang penting dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Ananda bisa di Al-Quran. Terus Pak, ya, Ustaz tentang 3 tahun lagi kamu selesai 30 juz. Amin. Kalau selesai mau dikasih hadiah apa? 30 juz 3 tahun. Minta apa aja mau dikasih ya. Gimana Mas Agung? Insyaallah. Siapa yang termananya kalau selesai 30 juz 3 tahun ya, mau minta apa aja minta umroh ya. Allah ya. Cukup ya. Itu semoga membawa berkah semuanya ya Rabbal Alamin. Untuk keputusan hari ini pada hari Jumat 5 Dzulhijjah tahun 1947, Ananda Ahmad Dafa Al-Farisi melaksanakan tasmih Al-Quran 2 juz 29 dan 30. Catatan di sini yang perlu dilatih ya, ini sebagai catatan membunyikan huruf dalnya ya, dalnya jadi kayak orang bakal kayak orang mana muka Bali itu ya,
masukkan da, ya dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau orang Madura itu hanya nggak bisa. Jadi nggak ha. Nah itu. Kalau orang Jawa Barat macam-macam lah. Kalau dia kan macam-macam daerah ya. Itu bisa dilatih. Jadi kamu harus latihan danya jangan sampai kayak orang Bali. Tidak kamu seperti ini. Akhirnya lidahnya cukup di belakang di atas, bukan di langit-langit ya. Itu catatannya juga. Nanti jangan tergesa-gesa ketika baca Al-Quran, karena kalau tergesa-gesa banyak huruf yang aslinya kamu baca ternyata tampaknya tidak bisa tidak terdengar oleh Dewan Hakim ya, seperti itu. Oke, Ustaz bacakan untuk kesalahan maksimal Anda harus maksimal minimal 15 kesalahan ya. Di atas itu maka Anda akan remedial mengulang kembali. Dan alhamdulillah di juz 29 Anda kesalahannya hanya 7 kesalahan. Alhamdulillah. Kalau 30-nya menurut kamu lulus atau tidak? Lulus. Yakin lulus ya. Oke, juz 30 alhamdulillah hanya 2 kesalahan. Jadi alhamdulillah ternyata Anda pada hari ini tasmi ujian dari segala ujian di SDI, tasmi akbar, jadi tidak ada ujian lagi. Anda dinyatakan lulus 2 juz. Alhamdulillah. Bilang terima kasih ya Bunda. Iya, untuk mendoakan kamu. Ya, silakan bilang terima kasih Yung ayah bundamu. Karena tanpa ayah bundamu kamu tidak akan berhenti apa-apa. Oke, terima kasih. Bilang terima kasih. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.